Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kembali kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sudah jaga kami sepanjang malam yang berjalan, bagaikan Engkau menjaga biji mata-Mu. Kami boleh tidur dengan lelap, menikmati tidur yang enak, dan pagi yang indah ini oleh kemurahan-Mu lagi Tuhan. Engkau boleh bangunkan kami dalam keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami penuh dengan ucapan syukur. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, tolong kami, tolong hamba, termasuk mereka yang menikmati, menyaksikan renungan ini. Kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekarang sudah sampai pada ragi yang keempat ya. Kita sudah melewati ragi orang-orang Farisi. Kita sudah mengetahui ragi orang Saduki ya. Kita sudah memahami juga ragi Herodes. Sekarang ragi yang keempat yang akan kita lihat adalah ragi orang Korintus ya. Nah, apakah ragi orang Korintus itu ya? Nah, mari kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang kembali lagi kita akan lihat nas pokok kita yang menjadi acuan dari renungan kita tentang ragi ini. Kita kembali ke nas pokok. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 berbunyi sebagai berikut. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus, bahwa sebenarnya mereka sebelum mereka terima Yesus, mereka memiliki kehidupan yang lama yang begitu tidak baik di hadapan Tuhan ya. Itu ya tergambar ya, digambarkan di dalam bagian A ayat ini berkata, bagian yang pertama, buanglah ragi yang lama itu. Ragi yang lama ini berbicara tentang karakteristik kehidupan mereka yang lama sebelum mereka terima Yesus ya. Nah, kemudian alinea kedua ayat ini berkata, Rasul Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Korintus supaya kamu menjadi adonan yang baru. Bukan berarti mereka belum menjadi adonan yang baru ya. Mereka sudah menjadi ciptaan baru ya, tetapi masih ada yang hidup dalam karakteristik yang lama, seharusnya harus ditinggalkan ya. Kemudian Paulus menegaskan identitas ya, status mereka di dalam Kristus ya. Bagian alinea ketiga berkata, sebab kamu memang tidak beragi ya. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus sebenarnya mereka adalah sudah menjadi ciptaan yang baru, menjadi adonan yang baru. Status mereka ya, identitas mereka. Bagian alinea pertama itu ini berkata mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam ragi yang lama atau memiliki kehidupan atau karakteristik yang tidak baik di hadapan Tuhan ya. Nah, tetapi di tengah-tengah jemaat ada ya, tidak dijelaskan oleh Alkitab berapa banyak orang yang hidup seperti itu, tetapi dikatakan ada yang masih memiliki ragi atau karakteristik hidup yang lama. Nah, untuk itu mari kita melihat satu demi satu ya.
Apa ragi orang Korintus itu? Pertama kita akan melihat di dalam 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. Ini merupakan ragi di hadapan Tuhan ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-11. Kita akan lihat bunyinya sebagai berikut. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ya, sekali lagi saya bacakan. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe, ya, tentang kamu. Apa itu? Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Saudaraku yang kekasih, perselisihan ini dikategorikan sebagai ragi, ya. Kenapa? Karena ayat 10 berkata, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya. Apa ragi itu? Ragi itu adalah perselisihan. Perselisihan ini terjadi sebagai akibat karena mereka tidak sehati sepikir, tidak seia sekata. Dalam hal apa? Ya, nanti kita akan lihat berikutnya. Jadi perselisihan dalam jemaat, perselisihan dalam satu komunitas, perselisihan dalam satu persekutuan, itu akan membuat persekutuan itu bukan semakin erat, semakin kuat, akan terjadi perpecahan. Ya. Perselisihan ini bahaya, saudara. Kalau tidak diselesaikan itu mengakibatkan perpecahan. Ya. Tentunya adanya perselisihan karena tidak ada kesehatian dan sehati sepikir, seia sekata. Ya. Jadi ragi yang pertama yang ada di Korintus adalah perselisihan. Bagaimana di gereja kita masing-masing? Bagaimana di persekutuan kita masing-masing? Ya, bagaimana di komunitas kita masing-masing? Adakah perselisihan? Saudara, hati-hati. Ya, perselisihan yang terjadi karena melihat sesuatu dan mereka mulai berpendapat, mereka mulai berasumsi, yang memiliki pendapat atau asumsi yang berbeda. Nah, ini bisa mengakibatkan ya terjadi selisih pendapat karena tidak sehati sepikir, berbeda pendapat, ya, berbeda sudut pandang. Ini akan mengakibatkan perpecahan. Ya, jadi yang pertama, ragi Korintus adalah ada perselisihan. Ya, sebenarnya mudah, saudara. Biar tidak ada perpecahan, biar tidak ada perselisihan, mereka itu harus sehati sepikir, seia sekata, atau kata firman Tuhan, mereka memiliki pemahaman yang sama. Toh kalau belum ada pemahaman yang sama, karena perbedaan, mawas dirilah, menghargai, menghormati pemahaman orang lain. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau kita tidak jaga, bahaya, akan terjadi perpecahan, ya. Jadi ragi yang pertama dimaksud di sini adalah perselisihan. Bagaimana dengan di tempat kita masing-masing, saudara? Ya, di gereja kita, di komunitas kita, di persekutuan kita, jangan sampai ada perselisihan. Kalau boleh bukan ditiadakan. Ya, kalau ada perselisihan dan belum baru mencapai jalan keluar, diminimalisir. Ada yang menetralisir, ya. Ya, jangan kita teruskan perselisihan ini, ya. Nanti satu waktu akan Tuhan memberikan pencerahan, pribadi lepas pribadi, kelompok lepas kelompok yang berselisih itu, saudara. Kalau enggak, banyak realita di lapangan, ya. Baik organisasi sekuler maupun organisasi kerohanian, ya. Lembaga-lembaga sosial apapun, kalau terjadi perselisihan akan pasti terjadi perpecahan. Nah, itu lagi yang pertama dari orang orang Korintus. Yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-12, masih di 1 Korintus 1
ayat yang ke-12. Kalau tadi kita lihat perselisihan terjadi, ada di sana di ayat 11. Ayat yang ke-12 memberitahukan atau menunjukkan kepada kita hal yang kedua, ragi yang kedua, ya. Ayat 12 berkata, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing, ya. Jadi ada kelompok-kelompok, ya. Ada beberapa kelompok, ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata. Nah, mereka punya statement, ya. Dikatakan sebagai berikut, aku dari golongan Paulus, ya. Atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saudara kekasih, ternyata sebagai akibat perselisihan terjadilah apa, ya? Perselisihan, tidak mencapai kata sepakat, ya, tidak memiliki satu pemahaman, ya. Diakibatkan karena tidak sehati sepikir, tidak seia sekata, ya. Apatah lagi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, hati-hati perselisihan, ya. Sebagai tidak tercapai kata sepakat, pemahaman yang sama, sudut pandang yang sama, ya. Apa yang terjadi? Ya. Terjadilah kelompok-kelompok di jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu terbelah, terpecah menjadi 4 kelas, ya. Menjadi 4 kelas. Ya, ada, ya, yang berasal dari, ya, ada yang memihak kepada, ada yang kelompok yang menyatakan dirinya dari golongan Paulus. Ya. Yang kedua, ada kelompok yang menyatakan dia dari golongan Apolos. Yang ketiga ada dari golongan Kefas. Yang keempat adalah dari golongan Kristus. Nah, saudara, perselisihan bisa berdampak sangat buruk. Ya. Artinya apa? Ada empat klasifikasi jemaat di sana. Yang pertama dari golongan Paulus. Kenapa? Paulus siapa tidak tahu, saudara. Ya, Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jubah bekas yang dipakai bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan yang dia pakai bisa bawa saja. Paulus tidak hadir. Cuman jubahnya, cuman sapu tangannya dibawa. Ya, dikebaskan atau ditempelkan kepada orang yang sakit. Orang sakit pasti sembuh. Dahsyat enggak itu, saudara? Ya. Nah, ada orang-orang yang dari kelompok Paulus. Ya, yang kedua dari pihak Apolos. Siapa Apolos? Apolos salah seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa juga. Dia menguasai, dia mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia juga pakar kitab-kitab suci, saudara, ya. Orang Kristen memiliki, ada banyak kitab suci orang Kristen, banyak, saudara, ya. Saya pernah tanya ketika saya khotbah di satu jemaat, ya, di satu sidang saya diundang, atau ketika saya memberikan pendalaman Alkitab, para audiens saya tanya, saudara, ada berapa banyak kitab suci orang percaya? Ada yang bilang 1, betul saya katakan, ya, cuman Alkitab itu. Ada yang berkata enggak, 2. Nah, mereka katakan 2 itu artinya apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya katakan baik yang mengatakan 1 benar, begitu juga yang mengatakan kitab suci orang Kristen itu cuma 2 itu benar, ya. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang bilang Alkitab cuma 1, ya memang ada jadi Alkitab, nggak ada di tempat lain, ya. Tetapi kita perlu sadar, kita orang percaya, ya, memiliki 66 kitab. Yang pertama kitab PL terdiri dari 39 kitab dari Kejadian sampai Maleakhi. Yang kedua ada perjanjian baru, ya, dari Matius sampai Wahyu yang terdiri dari 27 kitab. Ya, oh iya ya. Bayang berpandangan cuma 1 maupun berpandangan cuma 2. Akhirnya sadar, oh iya ya. Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Nah, saudara, Apolos ini, ya, mahir dalam kitab suci. Ya, dia sama dengan Imam Ezra. Ezra 7 ayat 10. Ya, mari kita lihat. Ezra pasal 7 ayat yang ke-10, ya. Kitab Ezra, perjanjian lama.
Kan ada indeksnya di situ di samping. Kita lihat Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Kita lihat saudaraku ya. Esra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10 ya. Jadi ada dari kelompok dari golongan Paulus. Wah, karena Paulus dipakai Tuhan disertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tanpa kehadiran Paulus, sapu tangannya dibawa ke orang sakit, dikebaskan atau ditempel, sembuh. Ya, begitu juga ya, jubah yang bekas dipakainya, dibawa saja orang yang sakit sembuh. Ya. Saya nggak mau melebih-lebihkan, mungkin juga orang mati ya dikenakan jubah Paulus bisa bangun, bisa hidup lagi ya. Tapi Alkitab nggak bilang begitu ya. Tapi baik jubah maupun sapu tangan yang dimiliki Paulus dibawa kepada orang sakit, tanpa kehadiran Paulus orang itu sembuh. Betapa dahsyatnya Tuhan memakai Paulus. Ya. Kalau Apolos lain, dia adalah orang yang mahir dalam kitab-kitab suci. Ya, Apolos ini sama dengan imam perjanjian lama yang namanya Esra. Kita lihat Esra pasal 7 ayat 10, saya bacakan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Esra ini adalah seorang yang ahli dalam kitab Taurat. Ya. Dia mungkin selevel dengan ya yang namanya guru besarnya daripada Rasul Paulus, yaitu Gamaliel. Esra ini adalah seorang ahli kitab Taurat. Jadi Taurat itu dia mengerti persis. Dia menguasai seluruhnya 613 perintah yang ada di dalam Taurat. Ya. Jadi, ini menjadi idola. Ya. Nah, kemudian kita maju terus. Ya. Jadi ragi orang Korintus yang kedua adalah ya mereka terbagi dari 4 kelas. Yang ketiga dikatakan aku dari pihak Kefas. Ada anak Tuhan yang masuk dalam kelompok pihak Kefas atau Petrus. Saudara kenal Petrus kan? Yang sebelum Yesus disalib, dia sempat menyangkal Yesus. Tapi saudara tahu nggak? Dia dipakai Tuhan tidak kalah dahsyat dengan dipakai Paulus maupun Apolos. Ya. Apolos mahir dalam kitab-kitab suci termasuk Taurat ya. Tapi saudara tahu ya, Paulus Tuhan pakai luar biasa dahsyatnya, jubahnya, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit tanpa kehadiran Paulus. Tapi Kefas atau Petrus, saudara tahu, dia dahsyat juga saudara Tuhan pakai ya. Apa itu? Petrus, apabila ada orang sakit berjajar, dia lewat, kena bayangan, bukan kena tubuh daripada Petrus. Cuman kena bayangan, misalnya bayangan itu berarti apa? Ya, kalau secara literal, ya matahari misalnya dari arah timur, ya, dan orang dijejerkan begini dari selatan ke barat, ya, dari selatan ke utara. Begitu Petrus lewat, kena bayangannya, orang sakit pada sembuh. Dahsyat men, ya. Baik Paulus maupun Petrus dipakai Tuhan dalam hal yang sama, tanpa kehadiran, tanpa Paulus maupun tanpa Petrus menyentuh orang sakit. Belum didoakan. Tidak didoakan. Petrus. Oh, haleluya. Apa saudara? Bayangan Petrus kena orang sakit sembuh. Ya. Dahsyat enggak? Makanya terjadi kelompok-kelompok. Akibat dari apa? Penyebabnya apa? Karena perselisihan. Hati-hati perselisihan saudara. Bisa memecah belah persekutuan anak Tuhan. Tetapi ada yang lebih eksklusif. Wah, menganggap diri lebih. Ya. Yang eksklusif ini berpikir daripada kita mengidolakan ini itu, ternyata mereka memiliki kesombongan lain lagi, saudara. Ya. Tapi sebenarnya itu ada positifnya juga. Mereka golongan siapa? Mereka adalah golongan Kristus. Ya. Ini melihat ketiga kelompok ini mereka tidak peduli bodoh amat kalian mau pandang siapa. Harusnya mereka
Harusnya melihat kondisi seperti itu mereka harus menetralisir, ya. Janganlah kita, apa saudaraku, terpecah belah. Salah satu raji Korintus mengidolakan mengidolakan manusia. Saudaraku, ini bahaya. Ini bahaya. Kita tidak boleh mengidolakan siapapun hamba Tuhan itu. Bagaimanapun Tuhan pakai dahsyatnya dia, kita tidak boleh mengidolakan siapapun. Saudara tahu, ketika saudara sudah mulai mengidolakan seorang hamba Tuhan, itu sudah merupakan berhala di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak senang, saudara. Ya, ketika kita mulai mengidolakan hamba Tuhan, maka tubuh Kristus atau satu sidang lokal akan terpecah. Ya, sebab mengandalkan, gembala kita kok nggak seperti hamba Tuhan yang diundang, ya. Wah, kalau hamba Tuhan kita seperti gembala kita seperti hamba Tuhan yang undang. Hebat, khotbahnya berapi. Saudara, hati-hati. Setiap hamba Tuhan Tuhan pakai dengan cara yang berbeda. Jangan suka meniru hamba Tuhan. Kalau tuh saudara memang tidak memiliki kesamaan, tidak memiliki satu karakter dengan itu. Jangan mengidolakan siapapun di jemaat. Baik dia gembala saudara. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita mengidolakan manusia, mengkultuskan manusia. Itu dosa dan itu sudah berhala. Ya, itu bahaya. Apalagi yang bilang aku pihak Kristus. Ini nggak peduli dengan keadaan, harusnya mereka menetralisir, ya, mencairkan suasana biar pandangan mereka sama, memiliki satu pandangan yang patut kita kultuskan, yang patut kita idolakan. Tiada lain selain Yesus. Amin, saudaraku. Yesus kita itu luar biasa. Tanpa Yesus kita tidak kenal dia. Ya. Tanpa Paulus, tanpa Apolos, tanpa Kefas, ya. Orang-orang itu tidak mengenal siapa Yesus. Maka Yesus yang patut diidolakan. Yesus yang patut kita kultuskan. Sebab dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini perlu kita sadari, saudara. Jadi raji yang kedua dari orang Korintus adalah apa, saudara kekasih? Mereka mengkultuskan, mengidolakan hamba Tuhan, termasuk gembala sidang mereka. Hati-hati, itu sudah berhala di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau jemaat memiliki pemahaman yang berbeda dengan yang diajarkan Alkitab. Cuma Yesus yang harus ditinggikan. Ini yang harus kita sadari, saudara. Banyak orang tidak sadar, mengidolakan hamba Tuhannya, gembalanya. Yang harus diidolakan Tuhan. Mengucap syukurlah kalau gembala saudara dipakai Tuhan dengan hebat. Amin, saudara. Ini penting. Ini nggak salah, ini nggak murahan, ini hati-hati, saudara. Bahaya. Ya, itu raji orang Korintus yang kedua. Sebagai akibat ada perselisihan di tengah-tengah komunitas, di tengah jemaat, terjadilah perpecahan. Jemaat terpecah belah menjadi 4 kelompok. Puji Tuhan, dalam satu sidang, walaupun terpecah belah, seandainya menurut saya, walaupun terpecah belah, ya, ada mengidolakan gembalanya, ada mengidolakan hamba Tuhan yang diundang oleh gembalanya dan lain sebagainya. Puji Tuhan, kalau sebatas itu mereka nggak keluar dari gereja. Kalau mereka terpecah belah, artinya, saya ingin tahu hamba Tuhan yang diundang oleh gembala tadi kira-kira di mana gerejanya. Saya lebih baik bergereja di sana. Saudaraku, hati-hati. Itu tipuan iblis. Kalau saudara mulai mengidolakan hamba Tuhan, mengidolakan gembala saudara, ini hati-hati. Mari kita merenung sejenak. Kalau bukan karena Tuhan, siapa orang-orang hebat yang dipakai Tuhan? Nggak ada apa-apanya, saudara. Nggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Tuhan, ya, gembala saudara dipakai Tuhan dengan hebat. Setiap kebaktian, kekayaan yang diadakan dimanapun, termasuk di gereja lokal, ada banyak kesembuhan, ada mujizat terjadi. Karena siapa? Karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Hati-hati, saudara, ya. Jangan mengidolakan siapapun selain gembala kita yang agung, Yesus Kristus. Saudara tahu? Dosa atau raji yang ketiga yang dimiliki oleh jemaat Korintus, 1 Korintus 5
ayat yang pertama, ya 1 Korintus 5 ayat yang pertama. Di sini dikatakan sebagai berikut. Memang orang mendengar, ya, bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudara, pada zaman Korintus tahun berapa? Tahun 60-an Masehi. Kita hidup di penghujung akhir zaman. 2022. Berapa lama itu jaraknya? Ya, dari keadaan jemaat di Korintus. Pada waktu itu dosa seks bebas terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Bayangin, anak nidurin ibu tirinya. Itu kan milik bapaknya. Kita lihat di akhir zaman seks bebas akan melanda di mana-mana. Ada banyak kita akan dengar hamba Tuhan selingkuh, gembala Tuhan selingkuh, pura-pura ada kerja, ya, diutus, ya, diutus. Ada pelayanan keluar nggak tahu, betul dia diutus kemana? Ya, keselingkuhannya. Ini bukan rahasia perusahaan lagi, saudara. Di mana-mana ada banyak kejatuhan hamba Tuhan. Ingat, Bapak almarhum Pendeta Yoyo Awondatu pernah berkata, kalau hamba Tuhan yang hebat adalah hamba Tuhan yang tidak runtuh dengan 3 tahta, harta, wanita. Harta mungkin dia tidak jatuh, ya. Dengan jabatan atau tahta mungkin dia tidak jatuh, tetapi dengan wanita belum tentu. Saudara pernah, mari kita mundur ke belakang. Saudara pernah kenal dan saudara pernah baca kitab hakim-hakim. Ada satu hakim yang dahsyat yang Tuhan pakai, Simpson. Bayangin, urapan Allah luar biasa dalam hidup Simpson. Tetapi dia 3 kali jatuh, bukan dalam banyak hal. Satu hal, dia jatuh kepada perempuan-perempuan di luar Tuhan. Ya, kekuatan Simpson hilang dan dia matanya dicongkel, nyawanya hilang. Dia coba peluk itu pilar. Orang mana dulu itu tiang bangunan petinggi yang gede, yang kokoh, mau bangunan itu kokoh. Dia rangkul, dia peluk, dan dia goyang. Ribuan orang yang mati, yang dia kalahkan pada masa hidupnya, tidak sebanding dengan waktu dia mati di tengah-tengah gedung yang besar yang dia robohkan. Tapi sebagai akibat, ya, dia tidak mampu menahan rayuan seorang wanita, orang di luar Tuhan. Saudara, hati-hati seks bebas, hati-hati. Kejatuhan hamba Tuhan banyak di sini, saudara. Ya, itu yang Yang ketiga. Yang keempat adalah 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 18. Di situ adalah dosa percabulan. Ya, ragi di situ adalah tentang percabulan. Percabulan yang dimaksud di sini adalah ya, tentang makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Hati-hati, saudara. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita, roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ya, mari kita lihat 1 Korintus pasal 6. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6, kita lihat. Mulai dari ayat yang ke-12 sampai 18. Saya akan bacakan perlahan, saudara, ya. Nasihat terhadap percabulan. Ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu halal. Garis bawahi kata segala sesuatu, ya. Termasuk apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang Korintus, ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Perhatikan, walaupun halal, tapi kalau nggak berguna, apa artinya bagi hidup kita? Apa artinya kita di hadapan Tuhan, ya? Kemudian, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Saudara, kata segala sesuatu itu banyak, ya. Tapi yang tidak berguna, Paulus tidak akan lakukan itu, ya. Kemudian dia katakan, segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak mau diperhamba, ya. Jangan karena keinginan daging kita lakukan saja, walaupun itu halal. Tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu kita sudah celaka. Ya,
Kita membuat orang lain tersandung itu sangat celaka, saudaraku. Ya, lebih baik kalau saya nggak makan mie misalnya ya, saya makan B2 misalnya. Ada teman kita di samping nggak makan itu, dia menjadi syak hatinya, saudara. Ya, jadi mari kita menjadi orang yang bijak di dalam kita bermasyarakat, di dalam satu komunitas, dalam undangan apapun. Jadilah orang bijak, ya. Jadi kita harus perhatikan hari ini. Ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Perhatikan, jika kita sebagai anak Tuhan tentu kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Jaga kekudusan tubuh ini penting, ya. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan tubuh, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya, ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus, ya? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambil ke anggota Kristus itu untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 18, ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang kekasih, perhatikan, kekudusan tubuh ini bukan hanya soal makanan. Dosa percabulan, perselingkuhan, orang ketiga, ada kan sinetron, ya? Orang ketiga. Bukan cuma seks bebas, anak tidur dengan ibu tirinya, tapi ada percabulan, perjinahan, perselingkuhan. Kalau di Manado terkenal dengan istilah hugel. Sudah punya pasangan tapi ada pasangan lain. Di Jakarta sempat heboh dulu, ada istilah apa? Ada pil, ada will. Singkatan. Ya. Ada pria lain. Ada wanita lain. Hati-hati, akhir zaman ini, saudara. Ya. Kemudian yang terakhir kita lihat dosa atau ragi orang Korintus. Rupanya sudah, saudara, ya. Ada, ya, ragi orang Korintus adalah ada perselisihan di sana, saudara, ya. Berdoa, ya, di mana saudara bergereja, di mana persekutuan doa saudara, ya, berdoa supaya tidak ada perselisihan. Itu ragi. Yang kedua, ya, jangan mengkultuskan, jangan mengidolakan siapapun hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu bisa hebat seperti itu kalau bukan Tuhan, ya. Siapa yang pakai mereka, ya? Hati-hati, jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Yang ketiga, lagi mereka ada seks bebas di sana, ya. Kemudian ada dosa percabulan. Percabulan itu bisa percabulan secara rohani, ya. Makan makanan persembahan berhala itu percabulan secara rohani. Tapi percabulan di sini dikatakan tadi ada jangan dirimu kau bawa kepada perempuan cabul. Artinya itu orang-orang yang suka berselingkuh, ya. Perselingkuhan ini bahaya, ya, bahaya. Dosa perzinahan itu bahaya. Itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6, saya tidak akan membahas ke situ. Tetapi ingat ada 4 ragi orang Korintus. Moga kiranya pengajaran kita atau renungan kita bagian keempat, ragi Korintus ini tidak ada di dalam gereja saudara, di mana saudara bergereja. Tidak ada di dalam persekutuan saudara, di mana saudara melakukan persekutuan doa. Amin, saudaraku. Dengan demikian kita kedapatan orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah ini, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang Korintus harus tidak ada dalam komunitas kita, dalam gereja kita. Perselisihan harus ditiadakan. Mengkuduskan, mengidolakan hamba Tuhan termasuk gembala kita, jangan sampai ada. Ya. Yesus cemburu loh, ya. Kemudian jangan sampai ada seks bebas. Ingat anak-anak kita. Ya. Yang keempat, jangan sampai ada percabulan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ragi apapun tidak akan ada di tempat kita, di gereja kita, di komunitas kita, sepanjang kita menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akhiri renungan ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami sungguh bangga, kami bersyukur kepadamu. Kalau sampai hari ini tidak ada ragi Korintus di dalam gereja kami, di komunitas kami, di keluarga kami. Sehingga Tuhan kami boleh melihat betapa berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Sebabnya sepanjang hari ini di aktivitas kami yang berbeda, sepanjang hari ini mari Tuhan Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Pertemuan kita pagi ini sampai di sini. Kita lanjut besok ragi yang berikutnya ya. Kita sudah sampai pada ragi yang keempat. Besok akan kita lihat ragi yang kelima. Apakah ragi yang kelima itu? Sampai ketemu besok hari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.